Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok proposal PKMKC dengan judul pembuatan alat pemangkas tanaman berbasis robotik. Kami ingin mempresentasikan hasil analisis tentang alat kami, yang dimana kami terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok, yaitu dengan saya sendiri, Fadil Majid dengan NIM 2407275, dan rekan saya. Muhammad Dika Ramadan dengan NIM 24072090. Dan saya Rizky Wahyudi 24072071. Oke, baiklah. Setelah perkenalan ini, kita lanjut saja masuk ke materi tentang alat pemangkas tanaman berbasis robotik. Yang pertama itu kita akan membahas tentang latar belakang terbentuknya alat pemangkas tanaman ini. Yang pertama itu perkembangan teknologi mendorong otomat otomatisasi di sektor perkebunan. Yang kedua itu ada pemangkasan tanaman masih banyak dilakukan secara manual. Yang ketiga, metode manual. Metode manual ini membutuhkan tenaga besar, memakan waktu lama, dan berisiko kelelahan dan cedera. Dan yang ketiga itu dibutuhkan alat pemangkas berbasis robotik yang efisien dan presisi. Lanjut ke sini, di sini kita akan membahas tentang tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah merancang alat pemangkasan tanaman berbasis robotik. Dengan seiringnya teknologi yang berkembang pada zaman sekarang, kita harus mengikuti perkembangan zaman, baik itu di sektor pertanian. Tujuan ini alat ini dibuat yaitu untuk membantu pekerjaan para perkebun. Dalam pekerjaan ini mungkin dapat membantu dalam segi menghemat waktu dan tenaga. Terus dalam terbentuknya alat ini meningkatkan efisien dan kualitas pemangkasan. Karena hasil dari alat yang kami ciptakan ini, kami mengutamakan kepresisian yang sangat tinggi. Sampai kepresisian yang kami inginkan ini kalau bisa sampai 95%. Mungkin bisa kita lihat di sini ada gambar kerja dari alat yang ingin kami buat. Mungkin di sini ada terdiri dari base-nya sebagai penumpang alat. Di sini ada lengannya. Di sini ada lengannya. Nah, lengan ini menghubung antara lengan yang kedua untuk menghubungkan mata pisau. Di sini ada tuas penggerak untuk menggerakkan lengannya. Di sini ada armnya untuk sebagai sistem gerak. Terus kita masuk ke karakteristik alat. Karakteristik alat ini juga menggunakan baterai isi ulang. Terus selain menggunakan baterai, kami juga mendesain alat ini bisa bekerja dengan panel surya mini. Yang seperti kita tahu dengan energi yang tidak terbatas itu ada di matahari, mungkin bisa memanfaatkan energi matahari melalui panel surya. Terus setelah itu karakteristik alat ini juga memiliki efisien waktu yang lebih singkat. Terus mengurangi tenaga fisik pekerja karena dengan terciptanya alat ini mungkin tenaga yang kita keluarkan itu lebih sedikit karena bisa sampai 80% itu alat yang kita rancang ini bisa mengurangi tenaga pekerja. Sistem kerjanya ini adalah otomatis dan stabil. Terus manfaat alat. Manfaat alat yang kami ciptakan ini memenuhi kebutuhan pemangkasan di area perkebunan. Seperti yang kita lihat mungkin di perkebunan yang sebelumnya banyak yang masih menggunakan tenaga manusia. Dengan adanya alat ini mungkin kami bisa memenuhi kebutuhan, baik itu dalam segi efisiensi waktu, tenaga, dan lain-lain. Terus mendukung perkembangan teknologi pertanian. Sebagai masyarakat, mungkin kita tidak jenuh dengan perkembangan teknologi sekarang. Kalau dapat kita bisa menyayangi atau mengimbangi teknologi di perkembangan zaman sekarang sehingga masyarakat yang berada di sektor pertanian atau perkebunan tidak ketinggalan. Terus di sini ada meringankan beban kerja pekerja. Dengan alat ini mungkin tenaga yang dikeluarkan para pekerja itu sangat minim karena dibantu dengan alat. Terus meningkatkan produktivitas dan efisien kerja.
Terus di sini ada keterbaruan dan inovasi produk. Mungkin halaman ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Dika Ramadan. Kepada Dika Ramadan, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterbaruan dan inovasi produk. Untuk keterbaruan dan inovasi produk, yang pertama mungkin sistem kerja berbasis robotik, lalu desain lebih ergonomis dan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang mungkin lebih modern. Yang ketiga ramah lingkungan, karena uh, alat pemangkas tanaman berbasis robotik ini tidak mengeluarkan Emisi semua. emisi gas buangan. Lalu efisiensi energi lebih baik dibanding alat konvensional. Yang terakhir mudah dalam perawatan dan penggunaan. Selanjutnya hasil alat uji. Hasil alat uji yang itu yang pertama alat uji sesuai desain. Yang kedua ditemukan kekurangan diperbaiki oleh tim. Lalu yang ketiga hasil pemangkasan lebih rapi dan konsisten. Yang keempat waktu kerja lebih efisien dibanding metode manual. Selanjutnya indikator keberhasilan. Oh, yang pertama kurasi pemotongan lebih kurang 90%. Yang kedua, kecepatan kerja meningkat sebesar lebih kurang 60%. Yang ketiga, kinerja alat konsisten. Yang keempat, mudah digunakan untuk mendapatkan respon positif masyarakat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Wahyudi. Saya Rizky Wahyudi ingin melanjutkan kesimpulan alat pemangkas tanaman berbasis robotik mampu meningkatkan efisien kerja dan mengurangi tenaga manusia dan mempercepat proses pemangkasan berpotensi diterapkan di perkebunan skala luas. Ya, baiklah. Mungkin dari sekian banyaknya yang materi yang telah kami paparkan tentang perancangan alat pemangkas tanaman berbasis robotik ini, mungkin di sini kawan-kawan bagi yang melihat nanti video presentasi kami, jika ada pertanyaan tentang alat kami ini, bisa tolong ditanyakan melalui link komentar nanti yang kami kirimkan. Terus mungkin dari kesimpulan uh, alat yang kami ciptakan ini, kami berharap dengan terciptanya alat yang kami bikin ini bisa memenuhi kebutuhan di sektor perkebunan dan pertanian. Yang baik itu bisa membantu para pekerja untuk mengurangi tenaganya dan mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator dalam presentasi ini, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.